Yo, squawking guys, balik lagi sama gue. Kali ini gue upload video setelah sekian lama ya nggak upload, sorry banget. Iya. Akan adanya 1-2 hal. Dan di sini gue udah bersama orang yang spesial, yang inspiratif. Salah satu orang yang berpengaruh juga di hidup gue dan di hidup beberapa orang yang gue kenal dan nggak gue kenal juga. Salah satu orang yang punya banyak cerita yang bisa lo ambil, banyak nilai-nilai pelajaran dari dia. Ini dia Bro Anggi Andriana. Apa kabar bro? Anjing. Apa kabar? Kayak ngeri-ngeri gitu ya gitu. Iya, ngeri ya. Gimana nih kabar nih? Alhamdulillah baik bro. Alhamdulillah baik. Boleh ceritain Bro, dikit dulu. bro ini dulu dong, gimana kabarnya? Oh baik. Kan kita satu rumah. Oh satu rumah. 2020 ini satu rumah kita ya. 2020 new home, new family, new team. Oke. Parah. New home, new apa? New family, new team. Quotes of the day for epic. Parah. Pertama-tama kenalin diri dulu ke penonton karena beberapa banyak dari penonton belum tahu lu tuh siapa sih. Gua siapa emang? Nama gua Anggi Andriana. Gua kakak kelasnya Winnie dulu ya. Gua masuk lu. Gua keluar lu udah masuk lu? Lu keluar, gua baru masuk. Beda 3 tahun gitu. 16, 14. Nggak ketemu lah ya. Nggak ketemu. Ya gue dulu kakak kelasnya Winnie meskipun nggak ketemu ya. Terus gue sekarang ada di industri foto video dan apa lagi? Umur 26. Masih muda pak. Masih muda. Nggak kayak gua, ini beda. Iya. Lihat muka gue sama Winnie kan. Muka gini, umurnya harusnya di gua umur lu. Parah. Balik. Enggak, lebih malah. Fuck. 32 lu kayaknya. Fuck. Dia S2 si Anggi Andriana ini sekarang dia mau lulus S2. Amin. Ceritain S2 lu di mana? Terus gua tuh dari STP ya. Langsung lanjut S2 di STP lagi. Itu tuh gua mulai di 2018 kayaknya. Lupa gue. Iya ya 2018. berarti lulus STP langsung masuk S2? Enggak, gue kan gedein Epic dulu, mulai dulu. Gue gedein Epic dulu. Nah ceritain, mulai adanya Epic itu apa? Mulai dari kapan? Ceritain. Singkat lah ya, apa full version ya anjing? Medium. Waduh. Epic dulu ya, itu hobi gue Win kan, lu tau sendiri lah. Mungkin teman-teman belum tahu ya, gue tuh suka sama foto video tuh udah dari SMA kan. Waktu pas zaman DSLR baru masuk tuh baru tua banget kayaknya gue. Emang tua pak? Iya makanya pas itu tuh gue masuk ekstrakurikuler weh. Ceritanya di sekolah SMA gue nih. SMA ya? Yoi man. Itu gue tuh kenal Adobe Photoshop dulu tuh. Jadi gue mulai di industri ini tuh dari bidang desain dulu men, gitu. Oh justru lo masuk dunia kreatif di desain, di dunia kreatif itu gue mulai di desain. Bentar, ekstrakurikuler lo SMA tuh apa? Namanya? Foto atau desain? Oh ini lebih ke komputer. Oh gitu. Iya. Bukan foto berarti ya? Bukan, namanya itu Sakura Com. Com kan komputer banget kan, iya. Sakura, oke. Iya gitu, terus gue dari situ belajar desain sampai yang tadi gue bilang DSLR masuk nih. DSLR masuk, gue mulai kenal kan tuh sama DSLR. Wah, jatuh cinta gue men. Iya, waktu itu lagi booming. Iya. Keren-keren banget. Parah bos. Gitu. Gue mulai belajar waktu itu ambil foto dan bikin film. Langsung film? Iya langsung film. Gila. Video klip tuh gue inget. Karena di sekolah gue itu, ekskul gue suka ngadain festival film antar kelas pertama gue. Gitu, abis antar kelas tuh langsung ke festival film antar sekolah. Mantap juga. Parah pak. Tahun itu gue ke situ ya? Wah, gue kelas 2 SMA kayak. Gue jadi wakil ketuanya tuh. Ngeri. Pas lagi ada lomba FFK tim. Kan per kelas. Oh ya, per kelas ada nyumbang timnya. Anjing. Itu udah Epic belum? Belum ya? Belum. Gua dulu ini namanya My Art. Anjing. My Art. First team berarti? Bukan. Itu ini sih My Art itu lebih ke kayak gue dulu namain Epic itu
untuk trademark gue aja, Okay. bukan untuk ke bisnis gitu, bukan ke tim. My Art itu label kasarnya dari karya yang gue buat. Oh, I see. My Anjing, Art punya Anggi gitu. Iya. Terus dari situlah gue ikut lomba si FFAK, nyumbang film. Gue pikir kan dulu, wah keren banget nih gue bikin film, ya. Gue pede banget mampus tuh buat juara ya. Pas pengumuman pemenang gue nggak menang anjing sama sekali, cuman aktor gue yang menang. Itu rasanya gitu. Wah kecewa parah pak. Apa ya, ekspektasi nggak dapet tuh hancur loh men. Kayak wah anjing, apalagi itu kan antar kelas, temen lu juga yang bikin gitu. Terus lu dia menang gitu, iya ngerti gak sih lu? Ngerti. Orang terdekat lu yang menang tuh, wah gengsinya tinggi kan. Iya. Wah anjing lah, gue Ada pengen pride-nya sendiri. iya gitu, men, sama temen lu. gue menang nih kasarnya kan gitu. Kalau menang ya. Terus di situ aktor gue doang yang menang. Dari situlah gue bener-bener kayak tahu ternyata yang gue pikir gue tuh hebat gitu ya bikin film, ternyata nggak menang sama sekali. Dan gue ngeliat lah yang si pemenang nih gimana sih filmnya gitu. Apalagi pas gue di FFAS gitu kan, itu gue bener-bener lihat antar sekolah men. Dan maksud gue itu masih SMA ya, karyanya keren-keren banget coy, parah. Gue terinspire banget gitu ya. Sampai di kelas 2 SMA itu ya, pas gue FFIS itu ya, akhirnya gue bertekad untuk nabung. Gue pengen punya DSLR sendiri. Berarti lu mulai nabung SMA? Iya, lu nabung SMA berapa sih? Paling 2.000, 5.000. Zaman lu agak beda ya? Ya gitu deh. Apalagi gue masih suka main warnet kayaknya. Kayak iya, dari situ kelas 2 SMA itu gue mulai jarang sih main ke warnet. Untuk itu nabung DSLR. Iya, gue akhirnya dari situ kebeli nih 600D Canon. Gue kekumpul 3,6an kalau nggak salah ya. Ditambahin lah sama bokap gue 3 juta. Zaman itu 600D lumayan baru. Lumayan. 6,2 harganya, apa 6,3 gue lupa. Sorry, sebelum lebih awalnya kenapa lu bisa tertarik di desain untuk ikut ekstrakurikuler itu juga? Itu abang gue sih sebenarnya. Abang gue itu yang memperkenalkan seni lukis lah ya, bisa disebutnya. Abang gue suka ngegambar orang, ngegambar kartun kayak gitu, graffiti. Gue ingat tuh ya, gue tertarik banget gue ngegambar abis itu. Apalagi abang gue sendiri, wih keren nih, wah jago banget nih ngegambar. Terus gue intuit darinya di seni gitu. Gue mulai gambar dan kenal Sakura Copy, gue banget nih. Apalagi biasanya ya, tipikal orang yang suka main game gitu, gamers apalagi warnet gitu ya, itu biasanya pecinta teknologi juga. Iya benar. Gitu kan. Iya sih. Makanya gue ngambil ekskul. Terus oke, berarti lu nabung berapa lama? Sponsor ya? 2 tahun. 2 tahun, kekumpul 3 juta, beli kamera akhirnya 2 tahun lebih lah. 2 tahun. 2 tahun benar. Iya benar, pas. Akhirnya kebeli 600D, tambahan bokap. Habis itu lu mulai berkarya banyak berarti? No. Dari 2 tahun gua nabung ya, kamera gua umurnya 6 bulan. Dimaling. Kok bisa? Wah nggak tahu men. Ini gue masih inget ya rasanya. Hancur banget gue. Jelas. Gila parah waktu itu. Gue bener-bener nggak. Gue kayak kehilangan seorang ya yang meninggal maksud gue. Iya. Kasarnya lu kan nggak akan ketemu lagi sama dia gitu. Selamanya. Iya. Nah apalagi gue juga orang yang sangat mencintai barang-barang gue. Meskipun gue nggak bisa merawat. Tapi in deep heart gue tuh kalau punya gitu sayang banget. Pas hilang tuh I felt lost aja. Ya, 2 tahun. Lu put effort in it gitu. Iya, put effort. Wah, ya 2 tahun gue kekumpul 3,6 tuh bangga banget, men. Iya. Gue punya uang sebanyak itu gitu. Wah anjing, anak kelas 3 SMA baru mau lulus tuh. 3,6
3 juta, wah happy banget. Itu saking tekadnya, karena memang orang tua gue juga mendidik untuk mendapatkan sesuatu tuh lo harus kerja keras gitu. That's why gue nabung, bela-belain orang teman-teman gue makan kantin, gue enggak gitu. Kadang teman-teman gue yang beliin sih. Terus atau gue makan dulu di rumah biar gue nggak lapar. Kayak gitu men. Bener prihatin dulu. Iya. Paling ya jajan-jajan gue inget tuh sosisnya si siapa ya namanya? Itu pokoknya. Sosisnya siapa? Dia jualan sosis men. Jadi gue spend money untuk beli sosisnya dia, bukan sosis yang lain. Sosisnya ini. Gue mikirin. Enggak men. Enggak, bukannya malah bikin beli nasi. Ya itu kan 1000-an waktu itu harganya. Satu sosis tuh gede men. Enggak semahal sekarang ya. Enggak, kenyang. Jadi lu beli 2 tuh kenyang. Shout out untuk yang jualan sosis ya. Shout out. Parah. Dia ya gue cuman makan itu gitu. Gue kalau nggak salah ya dia kasih jajan itu 10.000 per hari ya. Ingat gue. Nggak dikit nggak banyak. Dan itu sekalian sama bensin. Jadi cuman goceng kali duit gue, sumpah. Wow. Jadi gue kalau ke warnet nih Win ya, teman-teman gue yang tajir itu ngebayarin gue. Kalau gue nggak ke warnet tuh mereka marah. I see. Itu kadang gue ngerasa gue jago berteman gitu. Bagus sih. Iya. Punya teman-teman kayak gitu. Wah parah men. Gue ke warnet itu sering banget dibayarin dulu ya. Tapi untuk memiliki barang sendiri, gue nggak minta. Gue juga harus punya something gitu. Dan gue nggak pernah minta ya. Iya, mereka punya Iya. inisiatif untuk bayarin. Yes, bener banget. Itu I feel lost-nya tuh sampai sekarang. That's why tadi gue ngomong I felt. Karena felt itu kan kesannya udah lampau dan udah nggak dirasakan kan. Udah dilalui lah. Perasaannya sama men. Apalagi masih sekarang feel. Makanya lu nyebut feel di awal. Gue sampai tahu masih sekarang sakit hatinya gue gitu. Wah parah men. Itu gue bener sakit hati anjing. Gue inget itu baru gue pakai pas ke Bali doang. Karena itu pas beli itu karena gue ada field trip di kampus ya. Gue kan SDP nih, asal lu kan SDP juga. Field trip ramean nih, jurusan tapi ke Bali. Jadi gue ditawarin nyokap untuk beli kamera. Dan itu pertama kali ya nyokap nawarin. Nawarin untuk ditambahin. Sebelum-sebelumnya gue beli PS2, beli apa dari duit sunat kayak gitu. Iya ngerti. Duit sendiri gitu. Sebisa mungkin. Bentar, hilangnya itu berarti pas lu kuliah atau pas kuliah semester 1. Di mana juga? Dibobol lah. Kosan gue, tahu-tahu. Ya gue kan orangnya lupaan ya. Gue pikir, gue yang lupa kali karena kebuka pintunya. Sama. Saya semester awal di Bogor. Laptop hilang, kebetulan di Bali juga. Gue ke Bali. Cuman kamera ke bawah. Gitu ya. Kamera bawa, laptop yang hilang. Dan laptopnya tuh udah rusak sebenarnya gue mau jual. Jadi cuma datanya yang bikin. Itu kan kayak rekaman kehidupan lu gitu. Dan itu hilang. Gue laptopnya bodo amat gitu. Bisa buat cari. Tapi kenangannya belum gue backup itu. Sama loss-nya itu sih. Parah men. Apalagi file tuh assets kan. Itu tuh harus kalau gue ya kayak selamanya harus punya gitu. Kalau foto video, even gue nggak pakai gitu. Waktu gue lihat ada gitu. Memori. Parah pak. Gak bisa dibeli. Benar. Itu nggak bisa create the same memory. That's why it's very expensive gitu. That's why kita mendokumentasikan memori. Karena memori nggak akan promosi lah ya. Promosi. Tapi benar. Gue setuju sih benar. Memori itu mahal ya. Mahal. Makanya sebisa mungkin hargailah momen. Hargailah orang bersama lu, momen sama lu, apapun itu. Karena kita nggak tahu bisa keluar atau enggak. Setuju gue sih. Itu yang memang kita rasakan. Terus lanjut. Nyokap itu pernah beliin gue sekali juga laptop yang gue bilang gembel itu. Laptop gue ada kelas 1 SMA. Gue belajar Photoshop di situ. Terus dari pokoknya abis hilang gue minjem kamera temen gue, orang tua temennya gue, mantan gue, kayak gitu. Jadi gue nekat aja karena tekad gue untuk bisa difoto dan video gitu ya sama desain itu tinggi banget anjing. Serius. Gue kayak
jatuh cinta aja sama, nggak pernah gue bisa berhenti gitu. That's why gue create belajar lah ya, bikin. Kalau sekarang nyebutnya kita tuh internal project. Bikin akhirnya sampai di 2016 gue KKN. Dari situlah gue bikin video untuk desa wisata di tempat KKN gue. Kan kamera pinjam. Gue inget Xiaomi pun gue pinjam Vicky yang punya Gang Nikmat. Sama Los Papis. Sama Shout out untuk Vicky. Shout out untuk Vicky. Vicky minjemin Xiaomi-nya tuh. Xiaomi Yi gue inget. Yang kayak GoPro itu kan? Iya. Gitu yang hijau kuning, gue butuh warna soalnya. Itu catatan buat teman-teman Anggi itu butuh warna. Parsial. Tapi parsialnya lumayan parah tapi dia masih bisa berkarya bisa banget. Oke, lanjut dulu ke Bali, KKN misalnya. KKN. Abis KKN, nah terus pas video itu gue tampilin lah ke nyokap gue. Setelah gue tampilin ya gue bangga lah punya video meskipun jelek sih. Tapi untuk waktu itu gue bangga banget, serius. Iya pasti. Enggak, pas lu minjem nyokap tahu. Di situ lah dia nanya, kok masih bikin video, kata dia. Oh berarti nyokap lu taunya lu tuh berhenti. Nanti ada footnote-nya ya dari cerita. Si nyokap gua bingung kan, gua ngerekam pakai apa nih bikin video segala macam gitu. Karena kan udah kemaling kan kamera gua. Nanya lah kayak, ini kamu masih suka bikin video? Kata dia. Iya mah, gue bilang. Pakai kamera siapa? Ya, minjem siapa tadi? Sana sini, even ya gue sama mantan gue, nyokap gue kenal kan. Ya ke dia juga gue minjem. Di situ lah kayak, ya udah kalau kayak gitu mah beli aja kamera. Tuh nyokap gue beli aja kamera. Akhirnya abang gue sama nyokap gue patungan buat beliin kamera buat gue. Padahal tadinya sebelumnya tuh beliin nggak pernah. Iya, cuman laptop doang. Dan itu karena memang anak SMA kan butuh laptop ya. Yeah. Kalau ini pure kayak buat apa nih? Iya gitu, kayak hobi gitu lah masih sebutnya. Gue nggak nyangka sih. Sampai abang gue pun sampai beliin lensanya. Gue inget Nikon D5200. Kakak lu ada berapa nih? Ada, gue punya kakak tiri 3, kakak kandung 2, gue anak terakhir. Jadi 6. Nah yang beliin itu apakah sama anak kelima yang inspired? Yang inspired gue, yang ngegambar. Dia yang beli. Karena gue emang sama dia paling dekat. Paling dekat. Jarak umurnya juga nggak beda jauh kan. Gue paling dekat sama dia. Abang gue ya udah kerja juga. Keren sih mereka. Beliin kamera itu di 5.200 tuh gue ingat. Dia beliin Nikon. Footnote ya, pas buat hilang kamera itu gue juga sebenarnya nabung lagi. Ketika itu kekumpul, nyokap gue nanya, ini uangnya untuk buat apa nih gitu. Gue bilang buat beli komputer. Nyokap nanya, nggak mau beli kamera lagi? Nggak mah, trauma. Itu 2 tahun setelah gue hilang kamera. Kumpul gue 6 jutaan sekian gitu ya. Dari ya nabung-nabung kuliah gue, karena gue juga suka freelance dulu. Gue seneng nabung, gue seneng punya uang pokoknya. Dan dulu tuh gue seneng banget nabung. That's why gue selalu ya yang tadi lo bilang sebelum syuting ya, sebisa mungkin pengeluaran lebih banyak ya. Pemasukan lebih banyak. Pendapatan ya. Jangan kurangi. Iya betul. Justru malah di pendapatan tuh harus banyak ini. Itu gue setuju banget karena gue dulu kayak gitu. Dan nyokap gue bilang kayak gitu ya, gue bilang trauma. Akhirnya gue beli PC. Itu mungkin gue semester 4-5. Gue udah di Majaf waktu kontrakan ya. Iya kayaknya middle deh. 4 kalau nggak salah. 4. Ya 4-5. Gue beli komputer. Ditambahin juga sih sama nyokap gue 2 jutaan. Jadi gue beli waktu itu 8 lah. Laptop bangga. Laptop gembel lu itu masih ada. Sampai sekarang masih hidup. Wow. Wah parah pak. Umurnya dari 2009 berarti ya. Anjir 11 tahun. Serius? 11 tahun. Masih hidup. Dell.
Lu padahal makainya Keren banget dia emang. aplikasi-aplikasi Dia udah, iya berat. Lumayan. Core to Duo, Pak. Core to Duo. Gua dulu ngedit itu ya. Kalau sekarang render kan untuk evaluate ya, apa yang kita kerjain, apa yang salah nih, efeknya kah, cutnya kah. Dulu itu kagak bisa. Kagak bisa, Pak. Ke-skip, Pak. Serius. Play. Gue mau tahu udah menit 10 gitu, detik 10. Detik 25 atau nggak bisa ngelihat secara precise. Tapi gue seneng. Gue tebak-tebakan aja jadinya. Ayo udah ekspor dulu gitu. Pas abis ekspor gue catat mana aja yang salah nih. Oh detik ini detik. Terus habis itu gue revise. Gue tebak aja tuh. Ini kali ini yang salah. Fill gitu ya. Pakai fill. Ya terus ekspor lagi, lihat lagi, gitu lagi. Itu lah terus sampai. Iya, ke skip. Dulu nggak belum pakai Adobe Premiere. Dulu pakai Ulit, Windows Movie Maker, Magix tuh. Wah, Pak. Seru sih tapi. Gua ngerasa ya waktu itu juga terlalu terburu-buru beli laptop jadinya kurang mampu lah ya. Apalagi gue ngeliat temen-temen gue ngedit tuh lancar gitu ya. Nggak nge-lag banget lah kayak gue gitu. Oh yang gue cacat banget gitu. Gitu lah, kayaknya gue beli komputer. Ini nih komputer. Oh ini. Baru nyala lagi nih. Ini komputer legend gue juga nih. Tapi udah banyak diganti sih. Ya wajar lah, namanya komputer ini udah 7 tahun kali. Jadi masih kuatan laptop lu ketimbang komputer lu ya? Iya bisa dibilang. Itu laptop udah jatuh 3 kali lagi. Edan. Serius. Dari sini lah, dari tinggian di sini, terus ke sini. Lumayan jatuh 3 kali. Itu prak. Maknya Dell atau Nokia? Nokia. Campur Dell. Iya, Cinonet. Dell Cinonet. Ini kalau gempa tuh laptop masih hidup ya? Hidup. Bahkan rumah ini nggak akan roboh. Iya. Karena ada laptop itu, Pak. Masih berdiri kokoh. Iya. Gila. Sekuat itu pondasi, Pak. Pondasi. Parah. Gila, parah. Legend tuh harus dia rumus. Iya, men. Dan soalnya gue kadang pengen ngambil lagi tuh laptop, gue kacain gitu. Gimana? Ada di Cikarang. Di rumah. Di rumah. Fotonya lagi tuh gue di kuliah pun masih suka ikut lomba poster. Foto beberapa sih, tapi nggak pernah menang. Video belum. Karena waktu itu Instagram masih 15 detik. Iya benar. Iya. 15 detik Instagram dulu. Jadi ya buat cut sebentar aja gitu. Dan belum banyak lomba gitu ya. Oh iya, dan footnote lagi ya. Gue tadi lu sempat singgung juga. Gue buta warna ya. Tadinya gue mau jadi arsitek, Win. Karena gue seneng banget gambar kan. Tapi karena gue buta warna, gue kan orangnya mikir panjang ya. Gue belajar soal hidup ya dari kelas 3 SMA soalnya. Jadi gue mau kuliah tuh benar-benar mikir beribu kali gitu. Gue nentuin jurusan apa, universitas apa. Karena nentuin masa depan. Yes, gue mikirnya juga ke situ. That's why gue pengen jadi arsitek. Tapi karena gue buta warna, gue takut gak pake nih ntar. Udah kuliah, terus kerja susah. Nah itu yang unik, lo nggak jadi arsitek. Iya. Dan kenapa kepikiran lo buat masuk STP? Terutama SDP. Pertanyaan lo tadi bagus sih itu. Kenapa gue mau ke STP? Ini juga change my life soalnya. Gue tuh tadinya keterima di Telkom sama Polban. Di Polban gue keterima desain, teknik sipil. PMDK dulu tuh programnya, yang cuma ngasih raport kayak gitu. Terus gue masuk di Polban. Di Telkom gue tes dan gue masuk desain interior. Jauh banget sama foto video. Ya meskipun ada ya elemennya juga. Selalu menjalani kehidupan kuliah kehilangan kamera, nabung dapat kamera lagi. Kenapa lu bisa? Ini kan ceritanya udah lulus dari S1 ya? Lu bahkan udah lulus dari S2. Kenapa lu malah belum lulus S2? Mau? Iya. Tinggal sudah. Itu. Udah kelar lah ini, udah mau kelar. Enggak lah. Tesis belum gua. Udah di titik Iya. Pokoknya itu. Iya.
Tuh sip. Kenapa lu memilih berkarir di dunia ini, foto video? Karena gue ngerasa pas waktu 2017 gue ngerasanya gue tuh masih muda kan, gue butuh banyak ilmu untuk survive di masa depan gitu. That's why gue lebih memilih wirausaha karena gue ngerasa gue bakal dapat banyak ilmu soal hidup itu di wirausaha. Dan ternyata gue banyak dapat sih setelah gue gedein Epic gitu. Entah ngurus bisnis gitu ya, ngurus studi juga kan, lagi lanjut kuliah, terus ngurus ya keluarga juga kadang, ngurus temen juga. Wah itu berlaku banget gitu. Di wirausaha tuh gue belajar anything jadinya. Berantem. Ya terus. Kapan terbentuk Epic sih? Kenapa lu memilih wirausaha ini melanjutkan? Kan awalnya pasti ada satu dorongan untuk gue gedein Epic yang tadinya my art. Nggak ada sih, ya itu dorongan terkuat gue pengen belajar hidup gitu. That's all. Simple as that. Karena gue ngerasa ketika gue kerja ke orang gue banyak batasan waktu. Iya, karena kan gue pernah kerja kan di orang gitu pas gue lagi kuliah. Gue belajar banyak dan kayaknya wirausaha lebih berpotensi deh buat gue belajar kayak gitu. Nyokap lu gimana saat lu memilih untuk berwirausaha? Nyokap gue setahun, 2 tahun, hampir 2 tahun. She didn't believe in my way. Ya orang tua gue kan kolot ya, budaya lama. Pengennya tuh anaknya kerja di kantor, PNS, udah gitu. Meskipun dia mengizinkan ya, cuman namanya orang tua tuh takut ya. Takut anaknya itu maksudnya sengsara, nggak sejahtera. Yes, sayang. Betul, ya. Itu wujudnya dia aja. Kelihatannya strict kayak ngurusin kita banget atau menghalangi tanda kutip ya, ke jalan yang kita mau pilih. Menurut gue itu gimana how to communicate-nya sih. That's why karena gue udah belajar hidup juga dari mulai kelas 3 SMA, ya gue mengerti kesana gitu. Jadi nyokap gue fine. Apalagi ya sampai sekarang kan ya lo tau sendiri lah, nyokap gue makin believe lah. Jadi sebenarnya Epic itu terbentuk tahun berapa sih? Exactly. AND Epic gitu ya 2012. Gue dari ber-12 orang, ber-5, ber-6, terus ber-3, terus bubar, gue jadi freelance mereka. Terus 2018 tengah kayak itu bubar dan gue solo sampai sekarang. Gue bentuk Epic yang baru gitu. Epic dari 2012 sampai 2020 berarti udah 8 tahun. Yes. Bisa dibilang udah 8 tahun. Secara nama ya, secara label. Cuman secara profesional gue belajar di 2016 ke 17. 17 itu belajar ya. Terus di 17 ke 20 ya gue udah di industrinya gitu. Berarti sebenarnya baru 3 tahun. Iya. Epic di profesional. Betul. Secara industri ya, secara bisnis. Dari yang bisnis tadinya tim terus jadi personal bisnis, sekarang jadi tim lagi gitu. Sebelum kita lebih jauh, ya. Kita tonton beberapa karya dari Andi. Ini dia. Perayaan ini menjadi penting ketika memang kita mengingat kepada akar kebangsaan kita. Sebagai amanah dari para pejuang yang memperjuangkannya bukan dengan mudah, dengan air mata dan darah. Ya. Di sini tempat aku menuntut ilmu demi masa depanku, keluargaku, dan bangsaku. Ibu pernah bilang Indonesia itu bangsa yang kuat. Para superhero dahulu saja mampu melawan para penjajah. Alhamdulillah berkat pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita,
saya bisa melihat apa arti pendidikan, apa arti hidup. Tanpa adanya pahlawan mungkin kita nggak bisa bebas, nggak bisa ada kehidupan berkeluarga, mungkin masih di dalam penjajahan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itulah beberapa video dari Anggi. Ya. Kalian bisa komen sendiri kayak gimana bagusnya. Karena gue udah tahu dari lama dan itu memang epic sesuai nama Australia. Amin, Oke. amin, amin. Amin. Lanjut lagi, gue ada pertanyaan sebenarnya, pertanyaan Iya. agak mungkin buat lo sedikit Apa? nyeleneh ya. Apa? Kalau lo ditawarin kerja yang kerja ke orang, gajinya puluhan juta, mungkin sampai 100. Tapi sangat kontras dengan passion lo, dengan apa yang lo lakuin selama ini. Lo bakal ambil? Enggak.